Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Oktavia dengan NIM 2312584. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran dan tanggung jawab dalam manajemen kurikulum di dalam pemerintah dan sekolah. Baik, sebelumnya, manajemen kurikulum merupakan aspek krusial dalam dunia pendidikan. Kurikulum, sebagai jantung dari proses pembelajaran, perlu dikelola secara efektif agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu peran dan tanggung jawab manajemen kurikulum dalam pemerintah. Nah, yang pertama saya bahas yaitu penyusunan dan penetapan kebijakan kurikulum, yang dimana di dalamnya terdiri dari pengembangan kurikulum atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi serta revisi kurikulum, dan yang kedua penetapan regulasi dan kebijakan pendidikan. Penyusunan dan penetapan kebijakan kurikulum merupakan fondasi utama dalam pengembangan kurikulum yang efektif. Kebijakan kurikulum memberikan arah dan kerangka kerja bagi seluruh proses pengembangan, implementasi, evaluasi, dan revisi kurikulum. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ahli pendidikan, praktisi, dan masyarakat. Nah, dalam pembahasan penyusunan dan penetapan kebijakan kurikulum, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengembangan kurikulum, yang dimana di dalamnya terdiri pengembangan, implementasi, dan evaluasi serta revisi kurikulum. Nah, yang pertama ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses merancang dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tahap ini melibatkan yang pertama, pengembangan struktur kurikulum, menentukan mata pelajaran, alokasi waktu, dan hubungan antar mata pelajaran. Kemudian yang kedua, pengembangan materi pembelajaran, yang dimana di dalamnya menyusun materi pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan standar kompetensi. Kemudian yang terakhir ada pengembangan strategi pembelajaran, yang dimana di dalamnya merancang strategi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah proses penerapan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Tahap ini melibatkan yang pertama pelatihan guru, yang dimana memberikan pelatihan kepada guru tentang kurikulum baru, strategi pembelajaran, dan penilaian. Kemudian yang kedua penyediaan sumber daya, yang dimana di dalamnya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan seperti buku, alat peraga, dan fasilitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir pengelolaan pembelajaran, yang dimana di dalamnya mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu ada evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum adalah proses penilaian terhadap efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Tahap ini melibatkan yang pertama pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa, kinerja guru, dan efektivitas program. Kemudian yang kedua ada analisis data, yaitu menganalisis data untuk menentukan kekuatan dan kelemahan kurikulum. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan, yaitu menyusun laporan hasil evaluasi sebagai dasar untuk revisi kurikulum. Yang terakhir yaitu revisi kurikulum. Revisi kurikulum adalah proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini melibatkan yang pertama identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah dan kelemahan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian perumusan solusi, yaitu merumuskan solusi untuk mengatasi masalah dan kelemahan kurikulum. Dan yang terakhir ada implementasi perubahan, yaitu melaksanakan perubahan kurikulum berdasarkan solusi yang telah dirumuskan. Kemudian pembahasan yang kedua di dalam penyusunan dan penetapan kebijakan kurikulum ada penetapan regulasi dan kebijakan pendidikan. Nah, penyusunan dan penetapan kebijakan kurikulum merupakan proses yang kompleks
kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini sangat penting karena kurikulum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyusunan dan penetapan kebijakan kurikulum, ada beberapa aspek penting. Yang pertama, landasan hukum dan filosofis. Setiap kebijakan kurikulum harus memiliki landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, kebijakan kurikulum juga harus mencerminkan filosofi pendidikan yang dianut oleh suatu negara atau lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, ada keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, penyusunan kurikulum yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ahli pendidikan, praktisi pendidikan, orang tua siswa, dunia industri, dan masyarakat. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga ada proses penyusunan kurikulum. Nah, proses penyusunan kurikulum biasanya melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pengembangan konten, penentuan metode, dan evaluasi. Kemudian selanjutnya ada penetapan regulasi dan kebijakan. Setelah kurikulum disusun, langkah selanjutnya adalah menetapkan regulasi dan kebijakan yang mengatur implementasinya. Regulasi ini biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan menteri atau keputusan pedoman pelaksanaan. Kebijakan yang ditetapkan harus jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Terakhir yaitu implementasi dan evaluasi. Implementasi kurikulum memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan guru. Evaluasi kurikulum secara berkala penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan efektif dan relevan. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat data asesmen siswa dan juga melihat perkembangan siswa dalam penerapan kurikulum tersebut. Kemudian saya akan membahas pelatihan dan pengembangan guru, yang dimana di dalamnya melatih, menyediakan program, dan mengawasi. Guru memegang peranan sentral dalam keberhasilan pendidikan. Kompetensi guru yang tinggi sangat diperlukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang kompeten. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan guru menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pembahasan pelatihan dan pengembangan guru, saya akan membahas peningkatan kompetensi guru. Pelatihan dan pengembangan guru adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan guru itu untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, memperbarui pengetahuan dan keterampilan guru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan motivasi dan kinerja guru, menciptakan guru yang inovatif dan kreatif dalam pembelajaran. Komponen-komponen pelatihan dan pengembangan guru itu meliputi yang pertama menyediakan program. Nah, menyediakan program ini meliputi penyediaan program pengembangan karir yang berkelanjutan bagi guru, mencakup program seperti pendidikan lanjutan, sertifikasi kompetensi, dan program magang. Selanjutnya mengawasi. Nah, ini tuh melibatkan kegiatan supervisi dan evaluasi kinerja guru, bertujuan untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada guru dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pelatihan pengembangan guru itu sangat penting. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengikuti perkembangan zaman, kemudian meningkatkan motivasi guru, serta menciptakan guru yang profesional. Selanjutnya kita bahas pelatihan dan pengembangan guru dalam pengawasan dan pengendalian mutu. Guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan. Kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme guru. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan guru menjadi elemen penting dalam pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan. Melalui pelatihan dan pengembangan yang terarah, guru dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian mereka, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas dan efektif. Aspek-aspek penting dalam pelatihan dan pengembangan guru. Yang pertama yaitu melatih.
Pelatihan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan guru, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan sekolah. Pelatihan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan materi pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, metode penilaian, dan pengembangan keterampilan komunikasi. Kemudian, aspek-aspek penting selanjutnya yaitu menyediakan program. Program pengembangan guru harus dirancang secara sistematis dan terstruktur, dengan tujuan yang jelas dan terukur. Program dapat mencakup berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, pelatihan in-house training, studi banding, dan pendampingan. Kemudian aspek penting selanjutnya yaitu mengawasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan dan pengembangan guru perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu penyediaan sumber daya pendidikan. Di dalam penyediaan sumber daya pendidikan ada dua pembahasan. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan, dan yang kedua, fasilitas dan teknologi pendidikan. Kita bahas yang pertama yaitu pemerataan akses pendidikan. Nah, pemerataan akses pendidikan adalah upaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau budaya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, penyediaan sumber daya pendidikan yang memadai dan merata menjadi sangat penting. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber daya pendidikan. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi guru dan tenaga pendidik yang berkualitas dan kompeten, tenaga kependidikan yang profesional seperti kepala sekolah, pengawas, dan staf administrasi. Kemudian yang kedua ada sumber daya fisik, yaitu seperti gedung sekolah yang layak dan memadai, ruang kelas yang nyaman dan kondusif untuk belajar, perpustakaan dengan koleksi buku dan sumber daya yang lengkap, laboratorium dan fasilitas praktik untuk pembelajaran sains dan keterampilan. Kemudian, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran digital. Kemudian selanjutnya ada sumber daya finansial. Nah, sumber daya finansial itu adalah anggaran pendidikan yang memadai untuk membiayai operasional sekolah, gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, serta program-program pendidikan lainnya, beasiswa dan bantuan keuangan untuk siswa dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian yang terakhir ada sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi itu adalah kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, buku teks dan bahan ajar yang berkualitas, dan yang terakhir akses ke sumber informasi digital seperti internet dan perpustakaan online. Pembahasan selanjutnya di dalam penyediaan sumber daya pendidikan yaitu fasilitas dan teknologi pendidikan. Nah, jadi fasilitas pendidikan itu mencakup berbagai aspek fisik yang mendukung proses pembelajaran. Yang pertama, ada ruang kelas yang memadai, ruang kelas yang nyaman, aman, dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai seperti meja, kursi, papan tulis, dan pencahayaan yang baik. Kemudian ada laboratorium dan bengkel, laboratorium sains, komputer, bahasa, serta bengkel keterampilan yang dilengkapi dengan peralatan dan relevan untuk praktik dan eksperimen. Kemudian selanjutnya ada perpustakaan. Perpustakaan yang kaya akan koleksi buku, jurnal, dan sumber daya digital, serta ruang baca yang nyaman. Kemudian fasilitas olahraga dan seni. Ada lapangan olahraga, ruang seni, dan fasilitas lainnya yang mendukung pengembangan bakat dan minat siswa di bidang non-akademik. Kemudian selanjutnya ada aksesibilitas. Fasilitas yang ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk aksesibilitas fisik dan teknologi pendukung. Selanjutnya setelah fasilitas pendidikan ada teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan itu mencakup berbagai alat dan platform digital yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang pertama ada perangkat keras, seperti komputer, laptop, tablet, proyektor, dan perangkat interaktif lainnya. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak, seperti aplikasi pembelajaran, platform e-learning, perangkat lunak simulasi, dan alat kolaborasi online. Kemudian yang ketiga ada jaringan internet, yaitu akses internet yang cepat dan stabil untuk mendukung pembelajaran online dan penggunaan sumber daya digital.
Kemudian yang terakhir, sumber daya digital seperti e-book, video pembelajaran, materi interaktif, dan sumber daya online lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi kurikulum. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu penilaian. Nah, monitoring dan evaluasi kurikulum merupakan komponen penting dalam manajemen kurikulum yang bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks penilaian, monitoring dan evaluasi kurikulum berperan dalam mengukur efektivitas kurikulum, dalam meningkatkan hasil belajar siswa, dan mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Nah, monitoring kurikulum sendiri memiliki arti kegiatan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kurikulum, termasuk proses pembelajaran, penggunaan sumber daya, dan keterlibatan semua pihak yang terkait. Kemudian tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kurikulum dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Kemudian, pengertian evaluasi kurikulum adalah proses penilaian secara sistematis terhadap efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang hasil belajar siswa, kualitas pembelajaran, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Kemudian tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan tentang perbaikan dan pengembangan kurikulum. Pembahasan selanjutnya yaitu survei dan penelitian. Nah, monitoring dan evaluasi kurikulum merupakan proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui monitoring dan evaluasi, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Survei dan penelitian merupakan dua metode yang sering digunakan dalam monitoring dan evaluasi kurikulum. Jadi ada beberapa metode nih untuk survei dan penelitian. Yang pertama kita bahas metode survei dalam monitoring dan evaluasi kurikulum. Nah, survei adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada sejumlah responden. Dalam konteks monitoring dan evaluasi kurikulum, survei dapat digunakan untuk yang pertama, mengumpulkan pendapat guru, siswa, dan orang tua tentang kurikulum yang diterapkan. Kemudian yang kedua, untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap kurikulum. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian dalam monitoring dan evaluasi kurikulum. Nah, penelitian adalah metode pengumpulan data yang lebih mendalam dan sistematis daripada survei. Penelitian dalam monitoring evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian kuantitatif, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengujian dan analisis statistik. Pembahasan yang terakhir yang meliputi pemerintah yaitu inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Dunia terus berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari kemajuan teknologi, kemudian perubahan iklim, kemudian hingga perubahan sosial dan ekonomi. Dalam menghadapi perubahan yang dinamis ini, inovasi dan adaptasi menjadi dua pilar utama yang menentukan keberhasilan individu, organisasi, dan bahkan negara. Oke, yang pertama inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan ide, produk, atau metode baru yang memberikan nilai tambah. Inovasi bukan hanya tentang penemuan teknologi baru, tetapi juga tentang menemukan cara baru untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan peluang baru. Dalam konteks perubahan yang cepat, inovasi menjadi sangat penting
untuk mempertahankan daya saing, kemudian meningkatkan efisiensi, kemudian menciptakan peluang baru, kemudian yang terakhir yaitu untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya setelah inovasi ada adaptasi. Nah, adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Adaptasi melibatkan kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi situasi baru. Nah, dalam konteks perubahan yang cepat, adaptasi menjadi sangat penting untuk bertahan hidup, kemudian memanfaatkan peluang, untuk mengurangi risiko, dan yang terakhir untuk meningkatkan ketahanan. Pembahasan selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab manajemen kurikulum yang meliputi sekolah. Untuk mengadaptasi kurikulum sesuai kebutuhan lokal dalam konteks pendidikan yang dinamis, kurikulum tidak boleh bersifat statis. Kurikulum perlu diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Adaptasi kurikulum ini melibatkan penyesuaian isi, metode, dan evaluasi pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Nah, sebagai contoh adaptasi kurikulum, yang pertama, di daerah pesisir. Nah, kurikulum dapat memasukkan materi tentang pengelolaan sumber daya laut, kemudian teknik perikanan berkelanjutan, kemudian yang terakhir pariwisata bahari. Dan yang selanjutnya di daerah dengan potensi kerajinan tangan. Nah, kurikulum dapat memasukkan materi tentang desain produk, kemudian teknik produksi, dan yang terakhir pemasaran produk kerajinan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu peran sekolah, yang dimana di dalamnya akan dibahas penerjemahan dan adaptasi kurikulum. Kurikulum sebagai panduan utama dalam penyelenggaraan pendidikan seringkali bersifat umum dan dirancang untuk diterapkan secara nasional atau bahkan internasional. Namun, setiap sekolah memiliki konteks, kebutuhan, dan karakteristik siswa yang unik. Oleh karena itu, peran sekolah dalam penerjemahan dan adaptasi kurikulum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan dan efektif dalam konteks lokal. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pemahaman konteks lokal. Sekolah memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal, termasuk karakteristik siswa, kebutuhan masyarakat, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada adaptasi tujuan pembelajaran. Sekolah dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan materi pembelajaran. Nah, sekolah dapat mengembangkan materi pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian yang keempat, pemilihan metode pembelajaran. Sekolah dapat memilih metode pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu evaluasi dan penilaian. Sekolah dapat mengembangkan sistem evaluasi dan penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan konteks lokal. Dan yang terakhir yaitu peran guru dalam adaptasi kurikulum. Guru itu memiliki peran sentral dalam adaptasi kurikulum di tingkat kelas. Pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Nah, sekolah memegang peranan sentral dalam pelaksanaan kurikulum. Kurikulum yang dirancang secara ideal oleh pemerintah atau tim pengembangan kurikulum pada akhirnya akan diimplementasikan di tingkat sekolah. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kurikulum sangat bergantung pada peran aktif dan komitmen dari seluruh komponen sekolah. Nah, ada beberapa peran utama sekolah dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, berperan sebagai penerjemahan dan adaptasi kurikulum. Sekolah bertugas menerjemahkan kurikulum yang bersifat umum menjadi program-program pembelajaran yang konkret dan sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan potensi daerah. Kemudian, yang kedua, sekolah perlu melakukan adaptasi kurikulum agar relevan dengan kebutuhan dan minat siswa serta konteks lingkungan belajar.
Kemudian selanjutnya berperan sebagai pengelolaan proses pembelajaran. Sekolah bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola proses pembelajaran di kelas, termasuk penyusunan jadwal pelajaran, penataan lingkungan belajar, dan pemilihan metode pembelajaran yang efektif. Kemudian, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum berperan penting dalam melaksanakan dan merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. Kemudian selanjutnya berperan untuk menyediakan sumber daya pendidikan. Sekolah wajib menyediakan sumber daya pendidikan yang memadai untuk melaksanakan kurikulum seperti buku pelajaran, alat peraga, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Kemudian, peran selanjutnya yaitu sebagai evaluasi dan pengembangan kurikulum. Sekolah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kurikulum untuk mengetahui efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian, peran selanjutnya yaitu untuk membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Sekolah perlu menjalin kemitraan yang erat dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memperkuat dukungan terhadap program-program sekolah. Kemudian, peran selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar dalam menggerakkan implementasi kurikulum yang adaptif di satuan pendidikannya dengan mengoptimalkan kebijakan kurikulum. Setelah pelaksanaan kurikulum, ada pengembangan kurikulum. Sekolah memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum yang efektif harus relevan dengan kebutuhan siswa, kondisi sekolah, dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah perlu terlibat aktif dalam setiap tahapan pengembangan kurikulum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pertama, ada perencanaan kurikulum, yang dimana di dalamnya ada identifikasi kebutuhan. Sekolah perlu mengidentifikasi kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, kemudian wawancara, dan analisis data. Penyusunan ini bertujuan berdasarkan identifikasi kebutuhan, sekolah menyusun tujuan kurikulum yang jelas dan terukur. Nah, tujuan ini harus selaras dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan pendidikan nasional. Kemudian, ada pemilihan materi. Sekolah memilih materi pembelajaran yang relevan, aktual, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan kurikulum. Penyusunan rencana pembelajaran. Guru harus menyusun rencana pembelajaran yang rinci dan terstruktur. Rencana ini mencakup tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penelitian. Kemudian yang ketiga ada evaluasi kurikulum. Nah, di dalamnya yaitu pengumpulan data. Sekolah mengumpulkan data tentang efektivitas kurikulum melalui berbagai metode seperti tes, observasi, dan wawancara. Setelah pembahasan pengembangan kurikulum, kita bahas yang selanjutnya yaitu pengawasan implementasi kurikulum. Sekolah memiliki peran krusial dalam memastikan implementasi kurikulum berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan implementasi kurikulum bukan hanya sekedar memastikan guru mengikuti silabus, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, yang pertama ada kepala sekolah sebagai pengawas utama. Kepala sekolah itu memegang tanggung jawab utama dalam pengawasan implementasi kurikulum. Nah, peran mereka itu meliputi supervisi akademik, kemudian pengelolaan sumber daya, kemudian evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada peran guru dalam pengawasan internal. Guru juga memiliki peran penting dalam pengawasan internal implementasi kurikulum, antara lain sebagai refleksi diri, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu peran pengawas sekolah.
sekolah. Pengawas sekolah berperan sebagai mitra sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peran mereka dalam pengawasan implementasi kurikulum meliputi yang pertama, supervisi dan bimbingan, yang kedua, evaluasi dan monitoring, dan yang terakhir, fasilitas. Pembahasan selanjutnya yaitu inovator dalam pembelajaran. Nah, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, peran sekolah sebagai inovator dalam pembelajaran menjadi semakin penting. Sekolah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Nah, ada beberapa aspek-aspek peran sekolah sebagai inovator. Pertama, pengembangan kurikulum inovatif. Sekolah perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Kemudian, penerapan metode pembelajaran kreatif. Nah, sekolah perlu mendorong guru untuk menetapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis inquiry. Kemudian, pemanfaatan teknologi pendidikan. Nah, sekolah perlu memanfaatkan teknologi pendidikan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian, selanjutnya pengembangan budaya inovasi. Sekolah itu perlu menciptakan budaya inovasi yang mendorong guru dan siswa untuk berani mencoba hal-hal baru dan mengembangkan ide-ide kreatif. Pembahasan selanjutnya yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Sarpras merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Ketersediaan sarpras yang memadai dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hal ini, sekolah memiliki peran krusial dengan menyediakan dan mengelola sarpras yang dibutuhkan. Selanjutnya ada beberapa aspek-aspek peran sekolah, di antaranya perencanaan dan pengadaan. Sekolah bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan sarpras sesuai dengan kurikulum, jumlah siswa, dan pengembangan teknologi. Kemudian pengelolaan dan pemeliharaan. Nah, sekolah perlu mengelola sarpras secara efektif dan efisien, termasuk inventarisasi, penyimpanan, dan pendistribusian. Kemudian selanjutnya peningkatan dan pengembangan. Nah, sekolah harus terus meningkatkan dan mengembangkan sarpras sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi. Sekolah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dan kondisi sarpras secara berkala. Pembahasan selanjutnya yaitu membangun lingkungan belajar yang kondusif. Nah, lingkungan belajar yang kondusif merupakan faktor krusial dalam keberhasilan proses pendidikan. Lingkungan yang mendukung proses pembelajaran akan meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar siswa. Sekolah memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memelihara lingkungan belajar kondusif. Ada beberapa aspek-aspek lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, lingkungan fisik. Ruang kelas yang bersih, rapi, dan tenang. Yang kedua ada lingkungan sosio-emosional, seperti iklim sekolah yang positif, inklusif, dan saling menghormati. Dan yang terakhir, lingkungan akademik, seperti kurikulum yang relevan, menantang, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan pembahasan selanjutnya yaitu kolaborasi dan stakeholder. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Ada beberapa peran sekolah dalam berkolaborasi dengan stakeholder. Yang pertama, membangun komunikasi efektif. Sekolah perlu membangun saluran komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Kemudian yang kedua,
melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Sekolah dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan kurikulum, program sekolah, dan kebijakan pendidikan. Kemudian selanjutnya membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Sekolah, terutama sekolah kejuruan, perlu mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk memastikan bahwa kurikulum dan program pembelajaran relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Itu tadi merupakan pembahasan peran dan tanggung jawab manajemen kurikulum yang meliputi sekolah dalam peran sekolah. Sekarang kita bahas dalam tanggung jawab sekolah. Dalam tanggung jawab sekolah, yang pertama akan kita bahas yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum di tingkat sekolah merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sekolah, sebagai lembaga pelaksanaan pendidikan, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa kurikulum yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan siswa, perkembangan zaman, dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama ada analisis kebutuhan konteks lokal. Sekolah bertanggung jawab untuk melakukan analisis kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Nah, yang kedua, penyusunan tim pengembang kurikulum. Sekolah perlu membentuk tim pengembang kurikulum yang terdiri dari berbagai unsur seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan tenaga ahli. Kemudian yang ketiga, pengembangan dokumen kurikulum. Sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan dokumen kurikulum yang lengkap dan terstruktur, meliputi visi, misi, tujuan, struktur kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian yang keempat, implementasi dan evaluasi kurikulum. Nah, sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kelima, keterlibatan pemangku kepentingan. Sekolah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan kurikulum, termasuk orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan profesional guru. Sekolah bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi kurikulum. Nah, sekolah memegang peranan krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kurikulum. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan tujuan akhir menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas bagi siswa. Nah, di sini yang pertama ada perencanaan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan KTSP yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan siswa serta kondisi daerah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan guru yang kompeten dan berkualitas serta fasilitas dan sumber belajar yang memadai. Kemudian selanjutnya ada evaluasi dan penilaian. Sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi dan penilaian yang komprehensif dan berkelanjutan, baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan sumber daya. Sekolah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada pengembangan profesionalisme guru. Sekolah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya yaitu supervisi dan evaluasi kurikulum. Sekolah memegang peranan sentral dalam memastikan kurikulum yang diterapkan berjalan efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui supervisi dan evaluasi kurikulum yang komprehensif. Yang pertama di sini ada supervisi kurikulum. Supervisi kurikulum adalah proses pengawasan dan bimbingan yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan kurikulum. Tujuannya adalah untuk memastikan kurikulum diimplementasikan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi kendala, dan memberikan bantuan kepada guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kemudian yang kedua ada evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk menilai efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan kegiatan pembelajaran. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembelajaran. Pengelolaan kegiatan pembelajaran yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada beberapa aspek-aspek tanggung jawab sekolah dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Sekolah bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembelajaran yang komprehensif dan terstruktur sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran. Sekolah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Sekolah bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran secara berkala. Dan yang terakhir ada pengelolaan kurikulum. Nah, sekolah bertanggung jawab untuk mengelola kurikulum secara efektif, termasuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Bahasan selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, sekolah memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan salah satu faktor kunci dalam mencapai hal ini adalah dengan memastikan guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi yang memadai. Peningkatan kompetensi ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sekolah sebagai lembaga. Nah, ada beberapa aspek-aspek tanggung jawab sekolah. Yang pertama, penyediaan program pengembangan profesional. Sekolah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program pengembangan profesional yang relevan dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, sekolah harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Kemudian selanjutnya evaluasi dan umpan balik. Sekolah perlu melakukan evaluasi secara berkala, baik terhadap kinerja guru dan tenaga kependidikan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang terakhir, mendorong inovasi dalam pembelajaran. Nah, sekolah harus mendorong guru untuk berinovasi dalam metode pembelajaran, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan pendekatan baru yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengelolaan administrasi kurikulum. Nah, yang pertama, perencanaan kurikulum. Sekolah bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, serta mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Nah, sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kurikulum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Nah, hal ini meliputi pengaturan jadwal pelajaran, penyediaan fasilitas dan sumber belajar, kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara efektif. Kemudian selanjutnya evaluasi kurikulum. Nah, sekolah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi kurikulum secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kurikulum dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi ini meliputi penilaian terhadap proses pembelajaran, hasil belajar siswa, dan ketercapaian kompetensi. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan administrasi kurikulum. Nah, sekolah bertanggung jawab dalam mengelola
administrasi kurikulum secara tertib dan teratur. Kemudian selanjutnya, pengembangan profesional guru. Nah, sekolah bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi guru dalam pengelolaan kurikulum melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, sekolah bertanggung jawab dalam melibatkan pemangku kepentingan seperti orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat dalam pengelolaan kurikulum. Pembahasan selanjutnya yaitu adaptasi terhadap perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum merupakan keniscayaan dalam dunia pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan siswa, dan tuntutan masyarakat. Namun, perubahan kurikulum seringkali menimbulkan tantangan bagi sekolah, terutama dalam hal adaptasi. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa perubahan kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif dan optimal. Nah, di sini yang pertama yaitu ada pembahasan dan sosialisasi kurikulum baru. Nah, di dalamnya terdapat tanggung jawab implementasi. Nah, yang tanggung jawab berarti sekolah bertanggung jawab untuk memahami secara mendalam tentang kurikulum baru, termasuk tujuan, konten, dan metode pembelajaran lainnya. Nah, sedangkan implementasi yaitu menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi guru dan staf sekolah, kemudian menyediakan sumber daya dan materi yang diperlukan untuk memahami kurikulum baru. Nah, yang kedua di sini ada pengembangan kapasitas guru. Nah, di mana di dalamnya yaitu sekolah bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru. Kemudian pengimplementasiannya yaitu memberikan pelatihan tentang metode pembelajaran yang inovatif dan efektif, serta mendorong guru untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman. Kemudian yang ketiga ada penyediaan sumber daya dan fasilitasi. Sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum baru. Nah, dengan menyediakan buku, bahan ajar, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum baru. Kemudian yang keempat ada evaluasi dan monitoring. Nah, sekolah bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kurikulum dengan cara mengumpulkan data tentang kemajuan siswa dan efektivitas pembelajaran, kemudian menganalisis data dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, sekolah bertanggung jawab untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses adaptasi kurikulum dengan cara mengadakan pertemuan dan diskusi dengan orang tua untuk menjelaskan tentang kurikulum baru. Kemudian membuka ruang bagi orang tua dan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pelibatan orang tua dan masyarakat. Nah, sekolah memiliki peran sentral dalam membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua dan masyarakat. Keterlibatan aktif dari kedua pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ada beberapa tanggung jawab sekolah dalam pelibatan orang tua dan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, membangun komunikasi yang efektif. Nah, sekolah harus menciptakan komunikasi yang terbuka dan teratur dengan orang tua dan masyarakat. Kemudian yang kedua, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Nah, sekolah dapat melibatkan orang tua dalam kegiatan kelas, seperti menjadi sukarelawan, memberikan presentasi, atau membantu dalam proyek-proyek pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sumber daya masyarakat. Sekolah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, atau individu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mendukung program sekolah. Kemudian yang keempat, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang ramah.
Sekolah harus menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membangun kemitraan yang berkelanjutan. Nah, sekolah harus membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan orang tua dan masyarakat, bukan hanya sekedar kegiatan insidental. Nah, apa sih manfaat pelibatan orang tua dan masyarakat? Manfaatnya itu yang pertama, meningkatkan prestasi akademik siswa, kemudian meningkatkan kehadiran dan partisipasi siswa di sekolah, kemudian meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap sekolah, dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu akuntabilitas dan transparansi. Dalam era globalisasi dan tuntutan akan pendidikan berkualitas, akuntabilitas dan transparansi menjadi dua pilar penting dalam pengelolaan sekolah. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan hasil kerjanya kepada pemangku kepentingan, sedangkan transparansi menekankan pada keterbukaan informasi agar semua pihak dapat memahami dan menilai kinerja sekolah. Nah, ada beberapa aspek yang mencakup akuntabilitas sekolah. Yang pertama, akuntabilitas akademik. Sekolah bertanggung jawab atas hasil belajar siswa, kualitas pembelajaran, dan pencapaian standar pendidikan. Kemudian, akuntabilitas keuangan. Sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diterima, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber lainnya. Kemudian, ada akuntabilitas kinerja. Sekolah bertanggung jawab atas kinerja seluruh staf, termasuk guru, tenaga administrasi, dan kepala sekolah. Dan yang terakhir, ada akuntabilitas sosial. Nah, sekolah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan inklusif bagi seluruh siswa. Dan selanjutnya, transparansi sekolah. Nah, transparansi sekolah mencakup keterbukaan informasi mengenai yang pertama, kurikulum dan program pembelajaran. Nah, sekolah harus memberikan informasi yang jelas mengenai kurikulum yang digunakan. Kemudian yang kedua, hasil belajar siswa. Sekolah harus memberikan laporan yang transparan mengenai hasil belajar siswa, baik dalam bentuk nilai maupun deskripsi perkembangan. Kemudian selanjutnya, pengelolaan keuangan. Sekolah harus menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya, kebijakan dan prosedur. Sekolah harus menginformasikan kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk peraturan sekolah dan tata tertib dan prosedur pengaduan. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu kinerja sekolah. Nah, sekolah harus mempublikasikan data kinerja sekolah seperti hasil ujian, tingkat kelulusan, dan pencapaian lainnya. Nah, itu semua adalah pembahasan peran dan tanggung jawab manajemen kurikulum dalam ruang lingkup pemerintah dan sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dan saya memohon maaf bila ada pembahasan yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.